Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Alhamdulillah Sahabat Hendris, hari ini sudah tiba, sekitar setengah jam yang lalu, ya, silver play button. Ini yang saya tunggu-tunggu. Setelah awal bulan ini, channel YouTube Hendris Media itu mencapai 100.000 subscribers. Nanti saya akan ceritakan bagaimana lika-liku saya awal mula nge-YouTube, pernah dapat ancaman, channelnya juga pernah ke-banned, banyak hal lagi yang lainnya. Oke, so disimak sampai selesai ya. Saya akan unboxing dulu ini silver play buttonnya. Kita lihat ini pengirimnya ini langsung dari Amerika guys ya, dari Amerika ke Singapura, ke Jakarta, kemudian baru sampai ke Manado. Kita unboxing ya, kita buka guys ya. Kita buka, oke. Kita tarik gitu aja. Nah ini YouTube guys ya, oke. Oke, kita buka guys. Oke guys, ini ada suratnya pertama, kita lihat. Oke. Nah ini guys ya. Oke. Ini bacanya, presented to Hendris Media for passing 100,000 subscribers YouTube. Oke guys. Oke. Kita keluarkan dari sini ya. Guys. Oke, kita buka plastiknya. Ini apa lagi nih? Oh ini nextnya dari silver, insya Allah nanti next gold play button. Oke. Nah kita buka guys ya, bismillah. Nah guys, ini dia guys, silver play buttonnya guys ya. Oke, saya mau cerita dulu guys ya mengenai lika-liku saya selama ini nge-YouTube lebih dari 5 tahun, dan alhamdulillah hari ini mendapatkan silver play button. Jujur haru, senang. Karena apa? Karena saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah bisa mendapatkan 100.000 subscribers tanpa iming-iming, tanpa memberikan giveaway atau hadiah kepada para penonton saya untuk mensubscribe channel YouTube saya. Dan alhamdulillah ini channel YouTube ini murni ya, dari nol hingga mendapatkan 100.000 subscribers. Tentu apa yang saya dapatkan hari ini jadi penyemangat saya dalam membuat konten-konten di YouTube ya. Mudah-mudahan sharing ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memulai nge-YouTube. Oke. Dari awal nge-YouTube, saya karena hobi nonton YouTube ya kan, saya nonton banyak berbagai macam channel YouTube. Lalu saya iseng-iseng nih, membuat video di YouTube melalui HP. Awalnya itu di kota Gorontalo, saya mereview aneka kuliner, ya kan. Saya nge-review aneka kuliner. Waktu itu nggak bisa mereview, cuman taruh HP di meja sambil makan. Lalu saya upload. Seiring berjalannya waktu, saya terus belajar mereview kuliner, keasikan, bikin vlog, review, kemudian bikin video reaction. Waktu itu channel saya alhamdulillah mencapai 33.000 subscribers. Tapi saat lagi semangat-semangatnya YouTube, tiba-tiba channel saya, bukan channel yang ini ya, channel sebelumnya. Kenapa namanya Hendris Media? Saya waktu itu pernah melamar pekerjaan di salah satu media terkenal di Indonesia, Trans TV. Waktu itu pernah ikut tes di Gelora Bung Karno tahun 2006. Saya ingat banget, itu pesertanya lebih dari 40.000 peserta. Kan Trans TV kan buka lowongan media itu besar-besaran guys ya, di beberapa kota, Jogja, Semarang, Jakarta, Bandung ya, sampai Makassar kalau nggak salah juga ada. Nah waktu itu yang Jakarta saya ikutan guys ya. Waktu itu saya bekerja di perusahaan Telkom, kemudian saya sambil melamar ikut tes Trans TV.
Tapi naasnya belum rezeki. Saya kena diskualifikasi bersama teman-teman saya karena salah satu teman saya nyolek saya minta jawaban karena tesnya bahasa Inggris. Tawan oleh para panitia, akhirnya kami kena diskualifikasi. Ya mungkin bukan rezeki saya, makanya cita-cita saya ingin punya media sendiri. Ya akhirnya saya buatkanlah channel YouTube ini dengan nama Henry's Media. Oke, mudah-mudahan ini doa, mudah-mudahan ini jadi media. Ya ini baru permulaan gitu guys ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih besar. Oke, Henry's Media ini saya buat, kemudian saya belajar mereaksi, kemudian juga belajar bikin vlog gitu ya. Waktu itu sempat viral Fajar Sad Boy gitu ya. Fajar Sad Boy viral di Gorontalo. Saya ikutan bikin vlog di sana. Waktu itu rame banget ya kan. Tapi waktu itu juga saya sempat mau diancam ya karena penayangan konten saya diancam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa, tapi saya tidak ladeni. Nge-review, bikin vlog karena putri saya baru lahir ya, baru lahir. Kemudian istri juga meminta saya untuk di rumah aja, jadi enggak kesana kemari ya. Waktu itu kan saya sambil berbisnis, sambil bikin vlog gitu ya, di beberapa kota di Manado, Gorontalo. Nah kebetulan Gorontalo kan lebih dekat, saya seringnya ke Gorontalo karena istri saya melahirkan dan meminta saya untuk stay di rumah. Akhirnya ya udahlah, saya putuskan untuk stay di rumah, mencoba untuk membuat usaha kuliner gitu ya, sambil bikin konten YouTube. Nah waktu itu kan sempat stagnan konten-konten saya, viewsnya sedikit. Lalu saya mencoba untuk merubah niche konten saya, mencoba untuk membahas berita dan politik, yang reaction berita dan politik. Pas momen pilpres kemarin, debat pilpres, saya buatlah, mencoba untuk membuat. Sebelumnya di channel sebelumnya saya juga pernah bikin gitu ya, tapi belum begitu serius. Nah ini saya mencoba untuk menseriuskan niche video saya rubah ya, dari video reaction ke reaction tentang berita dan politik, dari mulai pilpres kemarin. Nah, alhamdulillah itu viewsnya naik ya, kemudian subscribersnya juga cepat naik, dan nggak nyangka channel YouTube ini kurang lebih dari setahun setengah ya, alhamdulillah sudah mencapai 100.000 subscribers dan mendapatkan silver play button. Dari saya merubah niche tersebut, alhamdulillah sekarang viewsnya juga makin banyak, subscribers juga makin tertarik untuk menonton, viewsnya juga bisa cukup banyak gitu ya. Dan di sini akhirnya saya belajar, proses belajar guys ya, belajar untuk menganalisa pemberitaan politik ya, walaupun dengan ya alat sederhana. Ini saya merekam menggunakan handphone. Sebelumnya saya sempat merekam menggunakan kamera, hanya saja kamera saya rusak ya, layarnya itu ya. Jadi saya beralih kembali ke handphone, dari awal mula handphone ke kamera mirrorless waktu itu, dan kemudian sekarang saya kembali lagi dengan handphone ya. Ini pakai tripod yang murah meriah 99.000, handphone juga handphone yang nggak mahal-mahal banget guys ya, yang murah meriah. Kemudian ini kemarin baru saja kebeli setelah 5 tahun lebih. Ini clip on ya, ini juga murah, ini juga 50 ribuan nih guys ya, murah banget. Dan saya membuat semacam podcast gitu ya, hanya di halaman rumah. Ini teras rumah guys ya. Tadinya saya buat usaha, hanya saja setelah 6 bulan saya putuskan sama istri untuk break dulu, karena kami lebih fokus untuk mengurus anak gitu ya. Dan juga istri sekarang sambil berjualan pakaian anak-anak gitu ya. Dan saya fokus bikin konten YouTube minimal 1 hari 1. Kalau dulu sebelumnya 1 hari itu bisa 3 video, kalau sekarang minimal 1. Nah niche-nya saya rubah dari vlog, review kuliner, saya rubah ke berita dan politik, mereaksi,
pemberitaan yang sekarang lagi viral, berita dan politik, dan juga menganalisa. Dan disinilah saya perlahan belajar guys, belajar menganalisa politik terkini. Ya, dan kebetulan memang banyak saya bahas tentang politiknya Pak Anies Baswedan. Oke. Nah, dari perubahan tersebut ya, lika-liku nge-YouTube dengan alat seadanya ya. Dan juga saya terus belajar guys ya. Pokoknya intinya sih kita terus belajar guys ya. Belajar dari konten-konten video yang lain ya. Membahas tentang YouTube. Waktu itu saya memang banyak belajar dari konten-konten kreator yang membahas YouTube seperti Dan GC. Itu saya belajar ya. Belajar bagaimana membuat judul ya kan, thumbnail, kemudian berbicara di depan kamera. Ya awalnya terbata-bata. Sampai sekarang pun masih terbata-bata, tapi masih mendingan lah ya. Ya namanya kita masih tahap belajar guys ya. Terus learning by doing. Ya sama seperti saya sekarang. Ya tadinya juga nggak bisa ngomong sama sekali depan kamera. Akhirnya belajar ngomong terbata-bata. Sekarang mulai sedikit ada perubahan. Dan juga konten saya ngeditnya saya juga pakai editan, pakai aplikasi CapCut. Sebelum saya ketemu CapCut, saya pernah juga mereaksi video, sempat ditertawakan banyak orang ya, pakai kamera terus pakai handphone, jadi kan muncul di layar gitu ya, kecil gitu ya. Karena saya belum bisa bikin, jadi saya cuma pakai handphone, jadi kayak layar kecil gitu, sama aja kan. Saya sempat ditertawakan oleh orang yang punya konten, saya reaksi gitu lah. Bang, mendingan re-upload aja video saya, nggak jelas katanya gitu ya. Akhirnya saya ketemu aplikasi CapCut, saya belajar ngedit. Dan saya juga bukan ahli dalam ngedit video. Saya belajar dari memotong video, menggabungkan, ada muncul tulisan, kemudian ada layar kecil. Di CapCut saya dapatkan itu. Saya belajar pelan-pelan. Alhamdulillah. Dan sekarang saya mencoba mereaksi berita dan politik. Tentu ada channel-channel lain juga. Tapi saya mencoba membuat sesuatu yang baru di situ ya. Di samping ada layarnya, saya belajar dari konten kreator yang lain yang membahas tentang cerita horor, misteri gitu ya. Seperti Kamar Jerry, saya belajar di situ. Oh, dia buat kontennya seperti itu. Walaupun mereka tentu lebih ahli dalam proses mengeditnya, terus penyampaiannya. Saya yang masih terbata-bata ini ya terus belajar ya. Yang penting intinya di sini kita terus belajar dengan konten manapun. Ambil positifnya, buang negatifnya. Bener nggak Sobat Henris? Dan sekarang saya pingin nanti ini semacam podcast ya kan, podcast monolog gitu ya, sambil mereaksi, muncul ada gambar, ditambah dengan edit ya kan. Terus kemudian dari konten-konten lain kita bagaimana tuh membuat judulnya menarik supaya orang ingin menonton. Dan memang YouTube ini perlahan mulai kita mengetahui ya, ketika orang ingin klik video kita, itu mungkin pertama dari thumbnail. Bagaimana kita membuat thumbnail, kemudian juga gimana sih dengan judulnya, oke? Nah, dan memang terkadang untuk membuat topik video itu, kalau saya pribadi, saya dengan nonton video-video yang lain, kemudian mencari sumber-sumber video seperti aplikasi lain, media sosial lain, TikTok ya, TikTok yang dulu saya tidak begitu suka, saya belajar di situ, nanti muncul informasi baru, jadi itu ide. Jadi dapat ide tuh dari berbagai macam referensi. Barulah kita membuat video. Terkadang ide itu bisa muncul dengan cepat, bisa juga lambat gitu ya. Tapi terus bekerja. Cuman irama saya dalam membuat konten berbeda seperti 5 tahun lalu. Dulu 5 tahun yang lalu saya semangat sekali bikin konten. Satu hari itu bisa lebih dari 3 video saya upload. Nah sekarang tidak. Jadi tidak ngoyo, satu hari satu. Ya, satu konten video. Nanti saya mau bahas apa, biasanya saya catat gitu ya, lewat note gitu ya, atau reminder di handphone, saya bikin topiknya, nanti mau angkat topik apa, barulah kemudian carikan bahan-bahannya apa. Ya, kalau orang kan mungkin pakai draft segala macam, dulu saya sempat gunakan itu. Nah, sekarang tidak, saya dapat idenya apa, lalu saya cari bahan-bahan tambahannya apa, baru kemudian saya upload, baru editing ya. Edit itu bisa berjam-jam gitu ya. Nanti baru tayangkan. Ya minimal satu hari satu video.
Kadang karena saya juga membantu bisnis istri, kadang 2 hari gitu ya baru bikin satu konten video ya. Alhamdulillah sekarang channel YouTube ini, Henrys Media ini sudah mulai banyak orang menonton, dan tadinya juga saya sempat video pendek dari YouTube ini saya upload juga di TikTok, tapi sekarang saya sudah tidak lagi. Jadi sempat juga kemarin saya bahas tentang kasus Vina ya, kasus yang viral. Tapi akhirnya saya tetap putuskan ke berita niche baru tentang berita dan politik. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini. Alhamdulillah channel YouTube Henrys Media sudah mendapatkan silver play button ya, 100.000 subscribers. Thank you so much yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya. Oke. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat sahabat Henrys. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa terus berkembang hingga bisa mendapatkan gold play button. Oke. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.